Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Dimarnardi, NIM 190 621 64249. Saya dari Offering PKWN I20. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Yang pertama, integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya integrate, yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, dan menggabungkan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga menciptakan keserasian dan keselarasan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang besar, baik dari kebudayaan atau wilayah. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Secara bijak atau mengelola budaya yang akan menjadi sebuah keuntungan. Hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia yang berbeda pula, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia itu sendiri. Di sini mempunyai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi integrasi nasional. Faktor yang pertama adalah faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Indonesia telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu, terutama pada zaman Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perjuangan yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat untuk memperoleh kemerdekaan bukanlah sesuatu yang sifatnya main-main. Rasa senasib dan perjuangan di masa lalu yang terbawa sampai dengan masa sekarang menjadi salah satu faktor pendorong untuk mewujudkan integrasi nasional. Selanjutnya ada ideologi nasional. Ideologi nasional negara kita Indonesia adalah Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Walaupun Indonesia terdiri dari banyak kepercayaan, arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari di masyarakat. Yang ketiga, adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. Perbedaan dan kemajemukan di Indonesia bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik yang terjadi di kalangan masyarakat. Justru perbedaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam satu kesatuan bangsa yang utuh. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Walaupun Indonesia sudah merdeka selama 71 tahun atau sekarang sudah
76 tahun, bukan tidak mungkin ancaman dari luar itu masuk ke Indonesia. Ancaman-ancaman dari luar era globalisasi sekarang tidak dapat kita artikan sebagai ancaman yang menjajah seperti pada masa kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, ancaman dari luar dalam kaitannya dengan bahasa globalisasi dan modernisasi, integrasi nasional perlu diwujudkan setiap lapisan masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia. Selanjutnya ada faktor pendukung. Yang pertama ada penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa, di mana semua masyarakat atau wilayahnya hampir semuanya bisa menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa Indonesia. Kesadaran akan persatuan perlu dimunculkan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Hal ini perlu untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antara sesama, dan sikap nasionalisme, serta menjalin rasa kemanusiaan yang memiliki sikap dan toleransi serta keharmonisan untuk secara berdampingan. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup. Kebangsaan yang sama yakni Pancasila. Pancasila adalah landasan ideal bangsa yang kedudukannya sangat berpengaruh bagi jalannya kehidupan bangsa dan bernegara yang di Indonesia. Yang keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan, sehingga mempermudah pekerjaan atau masalah yang terjadi di bangsa Indonesia sendiri tersebut. Faktor yang selanjutnya adalah faktor penghambat. Faktor penghambat sendiri merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah suku dan budaya terbanyak di dunia. Namun sayangnya, ada beberapa pandangan daripada masyarakat terhadap pemerintah tentang keberagaman ini. Ada beberapa kemajemukan yang terdapat di dalam masyarakat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan setempat. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Kurangnya toleransi terhadap keberagaman dan kemajemukan yang ada di masyarakat menjadi salah satu penyebab konflik sosial yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing. Kurangnya kesadaran diri di dalam masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat dan mempengaruhi terwujudnya integrasi nasional. Yang keempat, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dengan berlakunya otonomi daerah. Maka sebagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah.
Selanjutnya, ancaman terhadap integrasi nasional. Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada di posisi silang sangat-sangat strategis. Perlu kita ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi aspek-aspek kehidupan sosial. Di antara lain, yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialisasi di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individual di selatan. Dan yang terakhir, kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Ancaman-ancaman bagi bangsa Indonesia atau integrasi nasional adalah, yang pertama, ada ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan bagi kedaulatan negara. Ancaman militer dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dalam negeri dan ancaman militer luar negeri. Yang pertama, ancaman militer dalam negeri disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan partis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain atau ekstrim atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia tersebut. Yang keempat, makar dan penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Dan yang kedua tadi adalah ancaman militer luar negeri. Yang pertama, pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Yang kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Yang ketiga, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Berikut ancaman atau contoh ancaman militer terhadap negara. Yang pertama, agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain atau suatu negara yang membahayakan kedaulatan wilayah negara tersebut. Yang kedua, invasi. Yang ketiga,
bombardemen atau cara bentuk melakukan agresi terhadap suatu negara. Yang kedua adalah bombardemen yang mempunyai pengertian suatu penggunaan bersenjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap NKRI. Yang kedua ada blokade yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain. Dan yang kelima ada spionase, adalah ancaman militer yang dilakukan oleh negara yang kegiatannya berupa mata-mata yang dilakukan oleh negara lain. Yang keenam sabotase, ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara yang kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer. Yang ketujuh ada ancaman militer yang berupa aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh suatu jaringan terorisme. Yang kedelapan, ancaman militer terhadap suatu negara dapat juga berbentuk pemberontakan yang mana pemberontakan tersebut juga menggunakan senjata. Selanjutnya, selain pemberontakan, terjadinya perang yang menggunakan bersenjata juga termasuk ancaman militer. Sekian penjelasan integrasi dari saya untuk melengkapi tugas PKBN offering Q20. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.